Pemirsa, Iran mengklaim 70% serangan rudal balistiknya berhasil menembus pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. 3 pangkalan Amerika Serikat yang menjadi target Iran berada di Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran mengatakan pada agensi Fars bahwa serangan rudal balistik Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah mencapai target. Target objek yang menjadi sasaran rudal balistik Iran mencapai 21 target militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah atau 70% berhasil dihancurkan. Serangan tersebut menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, terdiri dari Yordania, Kuwait, dan pangkalan armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Sebelumnya, serangan rudal balistik Iran juga menghancurkan pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. Dari video satelit yang dirilis oleh media Tasnim, dampak serangan rudal balistik ini mengakibatkan hancurnya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat. Ya, selain menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, Iran juga meluncurkan rudal bawah laut menargetkan markas Zionis Israel. Selain itu, Iran ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah. Rudal balistik Iran ditembakkan dari bawah laut menggunakan kapal selam milik militer Iran. Serangan ini diklaim menargetkan fasilitas militer Zionis Israel. Dampak serangan rudal ini membuat sejumlah target hancur dan terbakar hebat. Media dan sumber terkait juga menyebut sasaran serangan mencakup pusat-pusat komando militer strategis serta lokasi yang diduga dengan kepemimpinan pemerintah Israel. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad, Qadar F, dan generasi terbaru, Khaybar Seka, dalam operasi militer bertajuk True Promise 4. Selain itu, Iran menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah, sekaligus menempatkan Washington dalam posisi bertahan. Iran menegaskan tak akan tunduk kepada Amerika Serikat dan Israel. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, juga mengajak warga Iran bersatu melawan musuh-musuh Iran. با این اقداماتی که انجام دادن خواهند توانست در عرض 3 روز انقلاب ما رو ساقط کنند و بعد نیات شوم خودشون رو در کشور ما اجرایی نمایند. در نتیجه همه اون تصورات رو با حضور این عزیزان، حضور فعال شبانه روزی و با عشق در حقیقت نقشه برآب کردید شما. اختلافاتی که وجود داره رو بتونیم فعلا به هر شکلی که شده مطرح نکنیم. و این مهمترین بحثی است که الان دشمن به دنبالشه که امید بسته که در داخل کشور با ایجاد اختلاف و تفرقه بتونه نیات. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim berhasil menjatuhkan drone Amerika Serikat MQ-9 di wilayah selatan Provinsi Bushehr. Usai ditembak, drone milik Amerika Serikat tersebut jatuh dan terbakar di langit Iran. Selain itu, Iran juga melancarkan serangan drone terhadap armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bermarkas di Bahrain. Serangan tersebut merupakan respons atas serangan militer Amerika Serikat terhadap sejumlah wilayah di Iran Selatan di Pulau Qesem. Menurut Garda Revolusi Islam Iran, serangan Amerika Serikat menyebabkan kerusakan pada sebuah menara telekomunikasi di Sirik dan menghancurkan 2 tangki air distrik Bamani. Produksi nasional kita, artinya ada 1 juta yang masih kita butuhkan, baik itu berupa crude dan juga produk BBM dari luar yang harus diimpor. Inilah yang juga mempengaruhi ketika harga minyak dunia melambung ataupun turun, pasti akan ada penyesuaian
akan ada dampak. Tapi yang perlu kami tekankan juga Syafa di sini tidak hanya kepastian harga, tidak hanya ketersediaan bahan bakar atau stok energinya, yang harus dijamin adalah ini juga sudah diarahkan oleh Pak Menteri kepada Pertamina untuk memastikan distribusi berjalan dengan lancar ke seluruh wilayah sehingga masyarakat bisa mengakses energi apapun jenisnya, baik itu BBM subsidi ataupun BBM non subsidi dengan aman. Dan yang kami perlu ingatkan juga Syafa, yang paling penting di sini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh juga kerjasama dari masyarakat. Untuk itu jangan melakukan aksi panik buying, karena dengan kondisi yang sekarang mungkin masih aman ini bisa jadi tidak aman jika terjadi panik buying. Itu akan menimbulkan kelangkaan di mana-mana nantinya. Baik, jadi tidak perlu panik begitu ya Mbak Anggi. Kemudian bagaimana proyeksi kondisi BBM nasional dalam beberapa bulan ke depan? Seperti yang diarahkan oleh Presiden Prabowo kepada Pak Menteri SDM, kepada Pak Bahlil, siapa pemerintah Presiden memerintah Pak Menteri untuk memastikan stok energi kita secara nasional aman. Dan barangkali juga pemirsa di rumah juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana ketika 2 bulan terakhir beberapa negara, hampir semua ya, seluruh negara, seluruh global terdampak, tapi kita alhamdulillah secara stok aman. Dan 2 bulan terakhir juga secara harga masih terjangkau. Memang pada waktu-waktu tertentu kenaikan penyesuaian memang tidak bisa dihindari. Tapi yang pasti untuk stok kita aman. Tapi perlu kami ingatkan kembali, jangan melakukan tindakan penimbunan, aksi panik buying, karena ini akan berpengaruh nantinya terhadap kondisi stabilitas energi nasional kita. Baik, kemudian apa saja langkah mitigasi yang sudah disiapkan jika harga minyak dunia terus berfluktuasi, Mbak Anggi? Yang pasti pemerintah memastikan stok aman. Dengan ditutupnya Selat Hormuz ini otomatis kan 20% pasokan kita terganggu. Inilah yang kemudian dicarikan alternatifnya oleh pemerintah dengan mengalihkan dan juga membuat diversifikasi sumber untuk impor crude dan juga BBM kita dari wilayah Timur Tengah kita bergeser ke negara-negara lain seperti di negara-negara di Afrika, Nigeria, Angola dan juga dari Amerika serta Brazil. Intinya pemerintah mengupayakan, masyarakat juga mungkin sudah merasakan selama ini bagaimana akses terhadap energi masih terus terjaga dengan harga yang affordable, yang masih terjangkau, dan kalaupun sekarang ada penyesuaian adalah hal yang sama-sama kita tidak bisa hindari dan yang harus kita bisa tanggung bersama, karena kalau terus lama-lama tidak ada kenaikan di saat negara-negara lain di kawasan, kalau Syafa mengingat 2 bulan lalu sudah jauh lebih dulu ya menaikkan harga BBM. Terutama kalau kita bicara Pertamax untuk RON yang sama 92 sudah jauh lebih dulu naik di negara-negara lain bahkan di harga 20.000. Kita tahu untuk harga BBM non subsidi ini harga keekonomiannya adalah di kisaran 20 sampai 21.000. Sementara saat ini yang dijual di masyarakat untuk RON 92 atau Pertamax ini masih di harga 16.250. Artinya apa? Artinya harga BBM kita masih jauh lebih murah dibandingkan negara-negara lain. Namun ini adalah salah satu upaya yang selalu dilakukan pemerintah untuk bisa menjaga daya beli masyarakat. Ini juga yang disampaikan jelas ya Pak, bahwa untuk kelompok rentan, untuk masyarakat miskin, inilah yang dijamin oleh pemerintah atas arahan Bapak Presiden. BBM subsidi tidak akan naik, Pertalite tidak akan naik, biosolar atau solar subsidi juga tidak akan naik. Karena ini akan berdampak cukup besar nantinya terhadap kondisi perekonomian kita. Oke, selanjutnya ke depan, apakah nantinya akan ada penyesuaian harga BBM kembali? Pasti, kalau kita berbicara soal BBM non subsidi yang saya sampaikan tadi, ini kan mengikuti harga minyak nasional, harga minyak global. Ketika saat ini kondisinya naik, mau tidak mau ikut naik. Namun ketika harga minyak global, harga minyak dunia terkoreksi, turun, otomatis penyesuaian itu akan berlangsung. Namun ya tidak kondisinya hari ini turun, harga BBM langsung turun. Karena ada proses ya, kita membeli crude dan juga produk BBM itu ada bertahap, sehingga harganya pun akan melakukan atau akan terjadi penyesuaian secara bertahap juga. Jadi kenaikan harga ini tidak selama-lamanya. Yang pasti akan ada penyesuaian. Jika terjadi penurunan harga minyak dunia, harga BBM non subsidi baik itu Pertamax dan Dex Series juga pasti akan turun. Kita sudah lihat kok di bulan Juni
awal Juni kemarin. Bagaimana DXY series turun lumayan cukup jauh ya mengikuti harga minyak global. Baik, terima kasih Mbak Dwi Anggia, juru bicara Kementerian SDM telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.